Ini gini Mas, saya semester 1 itu karena orang tua saya nggak cukup biaya, tapi saya keras untuk kuliah, hanya dikasih uang 20.000 sebulan untuk hidup di Padang. Iya, 20.000 sebulan. Pada saat itu biaya. Pada saat itu kalau kita ngambil satu kepala aja untuk nginep itu udah 10.000. Maka saya ada teman satu angkatan di SMP masuk ATP ini, saya ngomong, si Adi namanya, Adi bisa nggak saya numpang di rumah kamu? Numpang saya selama 6 bulan. Mengapa saya nggak kerasan di sana? Karena saya orangnya suka belajar, Mas. Saya udah punya niat, saya harus juara di kelas, Mas. Tekadnya seperti itu, harus juara kelas. Kan dua, kalau nggak nakal sekali, pintar sekali kan? Di tahun ketiga, semester 3, saya dibawa oleh orang Bopek Irama, Mas, yang di ujung urun itu. Dia kan kuliah di sini, ya. Saya diajak di sana, dicarikan kamar 1. Dengan kompensasinya, tukar gulinya, tugas harus saya bikin 2 sampai saya tamat. Maka saya tinggal terus kebun. Nanti kalau pergi kuliah kemari sama dia, saya gojeng sama Vespanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyadi Harjoso yang saya muliakan. Siapa dia Rudi Hartono? Dialah legenda hidup badminton yang membuat Indonesia prodip dan terkenal. Jumpa dengan saya, Dr. Sumartono, di podcast Beranda. Berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, warga kehormatan Beranda kali ini adalah lelaki berzodiak Scorpio dengan segudang prestasi yang membanggakan. Siapa dia? Inilah Dr. Insinyur Henry Noprianto, MT, Rektor Institut Teknologi Padang. Selamat sore Pak Rektor. Ya, sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun mau senja, tapi tetap fit ya. Oh tetap. Ya. Semangat. Mas. Semangat. Harus semangat. Baik, Pak Rektor, Beranda mengucapkan terima kasih Ya. karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Ya. untuk bisa menyapa warga Beranda. Ya. Kita memanggil pemirsanya warga Beranda. Warga Beranda. Dan acara kita ini namanya Beranda, Beranda. berbagi cerita inspiratif dan aktual. Oke. Baik, Pak Rektor, pertanyaan yang awal ini sederhana saja. Ya. Bagi Pak Rektor, apa sih itu bahagia? Oke. Saya sapa dulu ya, Iya, warga siap. Beranda ya. Ya. Assalamualaikum nih, selamat sore warga Beranda. Nah, sesuatu yang spesial nih hari ini diundang oleh Mas Sumarito ya untuk berdiskusi, bercengkerama pengalaman yang udah saya lewati. Oke, saya jawab dulu ya. Bahagia itu ya definisinya sederhana aja. Kalau anak milenial bahagia seneng gitu. Ya, seneng ya. Nah, cuman ini makna dari bahagia. Bahagia itu kalau bisa kan bukan kita aja yang senang, tetapi lingkungan kita harus senang juga. Iya. Ya. Bahagia itu adalah mari kita bagi bahagia. Itu bahagia kita, bahagia rumah tangga kita, keluarga kecil kita, dan yang paling penting adalah masyarakat ikut bahagia. Ya. Itu yang paling, ya saya melihatnya seperti itu, sangat melebar ya. Nah, kalau ya bahasa milenialnya, lu seneng nggak? Seneng sama dengan bahagia nggak? Iya, ya, itu untuk pribadi. Tapi harapan kita dengan masa udah di penghujung kita nih Mas ya. Nah kalau bisa yang bahagia itu adalah membahagiakan semua Mas, bukan bahagia kita saja. Iya. Baik. Warga Beranda, ternyata bagi Pak Rektor bahagia itu sederhana. Iya. Ketika bisa membahagiakan semua orang, itulah bahagia yang sesungguhnya. Ya, baik Pak Rektor. Ya. Tapi Pak Rektor bisa nggak diceritakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup Pak Rektor? Ya kita tahu pasti banyak gitu, tapi mungkin ada beberapa yang bisa di-share gitu. Momen yang paling membahagiakan. Yang paling bahagiakan itu adalah salah satunya ya pada saat saya di Institut Teknologi Padang nih Mas, di ITP ini sebelum menjadi Institut Teknologi Padang, yaitu Sekolah Tinggi Teknik Padang. Kemudian saya pergi sekolah S2 di UGM di akhir tahun di awal tahun 2000-an, di 99 ya. Kemudian saya pulang di 2001. Bahagianya itu adalah saya diminta oleh ketua saya, waktu itu masih ketua, atau Pak Rektor, Pak Zulfa Epuliras, untuk ngomong di forum
Padahal saya nggak punya jabatan karena saya baru pulang sekolah. Yang bagiannya apa? Adalah waktu itu saya belum punya rumah, Mas. Belum punya rumah, masih kontrak nih. Kerja di ITB. Saya ngomong di forum dengan ada karyawan dan dosen, pertemuan bulanan. Mau nggak teman-teman nih, Bapak Ibu, kita bikin rumah bareng-bareng yuk. Orientasi saya bukan untuk money oriented, tapi social oriented. Dan yang rumah komplek ITB itu salah satu bukti. Nah, bahagianya Mas adalah saya ngomong ke ketua yayasan Pak Masri pada saat itu, udah mendiam. Pak, saya mau ngomong sama Bapak nih, kami mau bikin rumah sama-sama. Sandang udah, pangan udah, tapi papan belum. Dijawab Pak Masri, ya beliau kecil tapi tegas. Salah satu guru saya juga, Mas. Macam-macam aja, yayasan gak punya duit katanya. Kamu pergi dulu ke BPD. Oke, saya ikutin aja, Mas. BPD ngomong, tapi kalau saya ikutin BPD, uang cicilan rumah itu nanti makan kemari, Mas. Keluar ya. Oke. Saya kembali lagi ke Pak Ketua Yayasan. Pak, sepertinya nggak mampu kami untuk cicilan di sana. Pergi ke BPR yang di Alay ya, itu kan punya Pak Masri. Pergi lagi ke sana. Saya udah biasa ke sana, Mas. Saya ngomong lagi, ngobrol lagi, lebih tinggi pula cicilannya daripada Bang Nagari. Ya. Terus melapor lagi. Gimana? Labiah kemari Pak. Ya. Terus saya bilang, Pak, saya membangun rumah 50 unit. Tanahnya udah oke. Dan ini orientasinya adalah orientasi sosial. Mengapa demikian? Pada saat saya sebelum bersekolah, saya di BAU, hampir tiap bulan karyawan sama dosen minjem, Pak. Mengapa hendak ini kita realisasikan punya rumah? Ini mimpi saya, Pak. Mimpi untuk bukan untuk saya, tapi untuk kita bersama. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Ya, saya nggak punya duit. Terus saya bilangin, Pak, kalau Bapak nggak punya duit, ini tetap akan saya bangun. Nama Bapak nggak saya sebut loh. Gitu? Iya, saya bilangin gitu. Biar saja nama Hendri Novrianto sendiri yang naik. Tapi Bapak kalau bantu, ini pahalanya Pak luar biasa, Pak, mengalir selalu. Nggak ada uang katanya. Dah keluar saya sampai di pintu, sekolah dulu. Dan ini kan gitu. Nah, ada saya apa Pak? Hari ini berapa perlu duit? Nggak banyak Pak. Kalau saya utang untuk 50 unit ini kali 20 juta, berarti kan 1 M. Saya perlu hari ini 200 juta. DP udah dibayar sama teman-teman 10. Cuma saya mau setelah beli tanah langsung bangun Mas. Uang yang 200 juta saya pertanggungjawabkan nanti seperti apa pelaksanaan di lapangan. Karena saya bukan cari duit Pak, tapi ini sosial oriented. Dalam pokoknya ada cek tanda kasih Mas. Langsung dikasih, ini main kejutan aja kan. Kasih. Siapa tim saya, Pak Wilton dan Pak Antono. Pak Wilton yang megang duit, saya nggak pandai megang duit Mas. Jangan sampai itu selesai. Awal daripada pertakan batu pertama, saya jemput orang tua Pak Masri dan Pak Zulfa untuk menyaksikan sejarah ini. Dan alhamdulillah kita punya komplek perumahan itu bahagianya luar biasa. Ada yang luar biasa lagi, tapi untuk kebersamaan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Harganya tahu nggak Mas? Harga perumahan itu hanya 30 juta Mas. 30 juta. Untuk luas tanahnya 150. Bangunannya tipe 36 layak huni. 30 juta harga rumahnya. Betul. Tahun 2002 ya. Developer pada saat itu udah menjual sekitar 160 sampai 180. Kalau saya mau cari duit, 30 saya jadikan 50, ada 20 juta kan? Kali 50 1 M loh duitnya. Henry tidak seperti itu. Kebahagiaannya nggak? Kebahagiaannya nggak bisa diukur. Sampai hari ini ya teman-teman selalu ngomong ini adalah ya kerjaan Pak Henry ini kan. Seneng kan sampai hari ini seperti Pak Antono selalu ngomong itu. Kami kalau dari Bang Hen mungkin tidak punya rumah. Jangan seperti itu. Allah ada loh saya bilang. Malahan karyawan yang dapat rumah mau sujud di kaki saya di ruang ini Mas. Berapa bahagia saya? Gila jadi Tuhan saya ini mau sujud di kaki saya. Jadi itu salah satu yang sangat membahagiakan. Ya mari yuk sama-sama kita bahagiakanlah orang lain. Jangan diri kita. Itu ya gitu, ketika kita membagikan orang pasti kita dapat. Pasti dapat. Salah satunya saya ngambil rumah cukup 1 aja Mas. Padahal kan bisa saya ambil 2, 3. Enggak Mas.
tetap 1. Ikut ngutang nggak? Ikut ngutang. Iya, iya. Artinya semua prosedur kita ikuti. Hanya 6,5 tahun kita cicilan. Cicilan 333.000 tanpa bunga. Ini saya bilang ke Pak Masri, kok enggak bunga stage? Kalau berbunga itu enggak. Pokoknya ya kita bikin ide, tapi yang jelas kita bersama-sama. Itu ada Pak Winton, ada Pak Antono. Luar biasa. Itu bagiannya Mas, bagiannya sampai sekarang. Iya. Jadi warga Belanda ketika kita melakukan sesuatu itu orientasinya ke orang banyak. Iya. Nah, akhirnya kita juga dapat. Amin. Alhamdulillah. Iya. Pak Rektor. Iya. Pak Rektor ini kan namanya Henry Novrianto. Iya. Nah, ini kalau Henry itu bukan nama orang Minang. Iya. Iya. Novrinya oke. Iya. Antonnya Jawa. Ini Iya. perpaduan antara Barat, Iya. Jawa, Iya. Minang gitu. Iya. Oke. Kira-kira bisa nggak diceritakan Iya, oke. ke warga Belanda? Ini ada nggak sejarahnya gitu? Kenapa orang tua memberi nama itu? Atau pernah nggak ditanya sama orang tua Ada. kenapa namanya? Pernah saya tanya ya Mas. Iya. Pertanyaan saya yang paling sederhana itu mengapa nama saya Henry? Mm-mm. Ya. Apakah karena Henry Dunan? Iya. Atau memang inspirasi Bapak, kan saya panggil Bapak karena orang tua laki-laki orang Jawa, panggil Bapak. Bapak ngasih nama Henry itu karena apa sih? Atau karena Henry Dunan? Ya karena Henry Dunan. Oh, Saya mau penolong, kamu kan? tuh terkenal seperti Bapak Palang Merah Indonesia. Iya. Itu loh, ngomongnya sederhana gitu. Iya. Terus Novri itu kan karena saya November. Anto tuh supaya pada saat itu kalau ada pakai U itu murah cari kerja. Ya kan gitu Mas ya. Nah, pada zaman itu loh gitu. Iya. Kenyataannya memang nggak susah kali sih cari kerja. Itu. Ini itu ya. Iya, asal saya adalah orang tua laki-laki orang Jawa, ibu orang Padang. Maka saya orang Indonesia, Mas. Iya. Ya, jamin kan. Jamin. Iya. Oh, itu berarti apa namanya? Seperti anak saya itu. Karena istri saya orang Padang gitu, Jawa Padang. Oh, Ini iya. Pak Rektor, Iya. orang tuanya bapaknya Jawa, Iya. ibunya Iya. Minang ya. Nah, kelebihan saya dari apa? Saya dapat kedua-duanya. Dua-duanya. Dapat warisan dua. Dapat warisan. Baik, menarik. Oke. Makin menarik warga Belanda. Iya. Pak Rektor kan dosen juga ya, dosen Iya. selain juga rektor. Iya. Itu menjadi dosen, apakah cita-cita Iya. atau memang ya kecelakaan pekerjaan atau gimana? Oke. Kalau cita-cita dari awal enggak, karena cita-cita di tahun-tahun waktu saya SD sama SMP tahun 70-an itu orientasi orang kan kalau sekolah di STM jurusan mesin kan Mas. Ya. Kemudian kalau mau jadi insinyur itu insinyur pertanian. Saya cita-cita awal jadi insinyur pertanian ya. Kemudian ikut pada zaman tahun 80-an ikut Perintis 3, ngambil UNAN jurus pertanian, alhamdulillah nggak lulus. Ya, nggak lulus saya karena setelah saya sadari kita punya takdir masing-masing kan. Iya. Akhirnya saya ya artinya terdaftar di Pulau ATP Mas, Akademi Teknik Padang ya tahun 83. Dan ada keinginan jadi dosen itu tahun 2 di tahun 2 semester 4 itu saya diangkat oleh Pak Abdul Majid. Ini pekerjaan sehari-hari sebagai di PU, tapi ngajar ini sebagai dosen luar biasa. Dulu kan dosen luar biasa aja semua Mas ya. Dosen tetapnya kurang lah. Dia nunjuk saya untuk jadi asisten di Akademi Teknik Padang di sini Mas. Ya, kan? Ini kan Akademi Teknik Padang, Sekolah Tinggi Teknik Padang, baru Institut Teknologi Padang. Jadi saya mengabdi untuk perguruan tinggi saya sendiri Mas. Saya dikasih mata kuliah jalan raya. Nggak tahu saya, tahunya saya S2 saya jalan raya Mas. Ya, artinya dari sana saya belajar untuk jadi dosen. Kok enak ya ngajar orang bisa pintar itu kok enak ya. Di sana baru ada keinginan saya untuk jadi. Saya takut ngomong dosen, jadi guru saja. Sederhana kan. Kemudian ya Pak Zulfa, karena saya punya prestasi mahasiswa teladan dan lain-lain, ya selalu dilihat oleh Pak Zulfa ini sepertinya bisa dan ditawarkan untuk jadi dosen. Ya. Oh, jadi sejak tahun berapa menjadi dosen? Kalau dosennya saya SK-nya tahun 96, tapi dari tahun 94 saya udah mengabdi. Cuma sebelum itu saya jadi asisten dari saya mulai semester 4 Mas.
Oh, waktu kuliah udah jadi asisten? Udah jadi asisten yang tidak dibayar, Mas. Tidak dibayar karena hobi saja. Iya. Waktu itu ada ujian negara. Nah, ujian negara teman saya kumpulin semua. Iya. Mari belajar 1 bulan full, Mas. Jadi memang rasa sosialnya itu udah dari sana. Iya. Oke. Baik, Pak Rektor. Pak Rektor kan tercatat sebagai peraih penghargaan Indonesia Best 50 Award 2014, The Best Leading Education of the Year dari Menteri Pendidikan Nasional 2014 yang lalu ya. Nah, oke, sekarang kita pengen tanya, bisa Pak Rektor ceritakan perjalanan hidup Pak Rektor hingga akhirnya mendapat amanah menjadi Rektor ITB, walaupun tadi agak singkat, bisa dilanjutkan ini pertanyaan lanjutan ya. Bisa jadi cerita. Kalau saya baca literasi, lahir di Padang Panjang. Betul. Kemudian sampai kapan menghabiskan masa sekolahnya, bisa Pak Rektor ceritakan? Oke. Ya, saya mulai dari pendidikan dasar dulu ya. Saya SD-nya di Padang Panjang dari tahun 70 sampai 76. 76 sampai 79 saya SMP nih. SMP 1 Negeri Padang Panjang. Ya, waktu itu SMP hanya ada 2, Mas, SMP 1 dan SMP 2. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri Padang Panjang. Waktu itu baru 1 aja SMA Negeri saja. Belum ada, kalau sekarang udah ada 4 ya di Padang Panjang itu. Kemudian dari sana saya kuliah di Akademi Teknik Padang, ya. Selesai D3, terus saya lanjutkan S1 sambil kerja. Nah, sambil kerja ya. S1-nya tetap di Sekolah Tinggi Teknik Padang. Kerjanya saya di PT Grapos, di kontraktor waktu itu. Kemudian waktu saya kuliah S1 itu Pak Zulfa yang minta saya kuliah, maka saya beasiswa, Mas. Karena dari yayasan. Dari yayasan. Karena D3 saya mahasiswa teladan. S1-nya saya mahasiswa teladan lagi, Mas. Mahasiswa teladan. Definisi mahasiswa teladan ini bukan masalah akademis saja, Mas. Bisa mengkombinasikan antara intra dan ekstrakurikuler. Akademiknya bagus, kegiatan organisasinya bagus juga, Mas. Ya, saya termasuk ya pengurus badan eksekutif, ya senat lah namanya dulu, kemudian pengurus IMA dan sebagainya. Termasuk waktu zaman kita dulu, Mas, ada ujian negara kan? Ujian negara itu saya bikin jawabannya nanti saya kasih ke teman-teman, Mas. Bukan dijual, dikasih ke teman-teman. Silakan. Sosial ya? Iya, karena kita mau sama-sama. Kemudian selesai S1, kita diminta mengabdi di sini. Tahun 99 saya minta izin ke Pak Zulfa untuk sekolah S2. Waktu saya minta UGM tadi ya? Ke UGM. Pada saat minta itu saya diamanahkan Pak Zulfa sebagai kepala BAU. Startnya ini nih. Masalah untuk prestasi ke atas, masalah jabatan tadi dimulai dari BAU. Waktu saya dipanggil Pak Zulfa di ruangan ini, Mas, saya takut masuk ruangan ini karena gede sekali rasanya. Saya orang bawah kan, kecil sekali lah. Nggak takut saya, Pak, ke ruangan Bapak. Salahkah saya? Enggak, katanya. Kita diskusi aja. Dan saya masuk kemari, tolong bantu saya jadi kepala BAU. Saya nggak ngerti masalah keuangan, Pak. Dan saya takut megang uang. Itu masalahnya nanti luar biasa. Kan Mbak Henry yang minta saya. Uang itu Mbak Henry yang harus pegang. Nanti kan ada staff Henry. Kenapa Bapak kok lihat saya? Karena Henry udah biasa di proyek, berarti udah biasa ngatur orang gitu. Oh ya udah, saya minta izin seminggu, saya minta mikir dulu, ngomong ke istri, terima aja lah, orang minta bantu ya sedih bantu. Di sana start saya jadi pejabat, Mas. Baru setelah tahun 97. Ya, 2 tahun saya menjabat. Kemudian saya minta izin ke Pak Zulfa, Pak, saya udah tes di UGM, saya lulus, tolong izinkan saya untuk sekolah. Kalau Bapak nggak izin, saya tetap pergi sekolah. Dari hasil saya di proyek ada mobil jelek, biar saya jual, biar sakit-sakit saya sama anak saya sana, yang penting saya harus sekolah. Tahun 99 ya? 99. Oh, itu sudah berkeluarga dan sudah punya anak? Udah, anak saya udah 2. Udah 2. Anak saya udah 2. Anak saya bawa ke sana semua, saya dapat beasiswa yayasan dari sini, Mas. Yayasan ya pokoknya cukup lah, cukup untuk menderita. Gitu. Ya cukup untuk menderita. Yang penting kan semangatnya tadi. Nah, masuk saya dalam angkatan itu saya 29 orang, hampir seluruh Indonesia. Saya yang paling keril, Mas.
ya. Bukti nggak punya duit itu motor saya itu motor buntut, paling buntut di angkatan itu. Nah, tapi pada saat pemilihan ketua nih, ketua angkatan, nah, ini kita pilih ketua, udah saya ajain ketua. Saya bilang gitu, mengapa saya ambil ketua? Supaya nanti kalau fotokopi tugas dan buku saya bisa free satu. Karena banyak orang fotokopi sana orang Padang kan. Saya udah ngomong, kalau saya bisa 29 orang bisa free satu. Oh bisa Pak, bisa gua aman tuh katanya. Ya udah saya tampilkan diri saya itu jadi ketua. Intinya untuk supaya lebih ekonomis saja Mas. Akhirnya saya selesai 1,5 tahun S2 saya. 1,5 tahun. Teknik kan? Iya teknik. Tapi itu memang siang malam saya belajar, ya kan? Belajarnya siang malam, kemudian sama pembimbing, dan penelitian saya dibantu dananya oleh pembimbing Mas. Saya penelitian di Bandung, seluruhnya difasilitasi oleh pembimbing. Selesai saya 1,5 tahun. Iya 1,5 tahun selesai. Yang menariknya itu Pak Rektor, Pak Rektor bawa keluarga, istri dan 2 anak gitu. Maaf kata, di sana kan istri tidak juga bekerja kan? Enggak ada bekerja. Nah itu kalau boleh tahu nih, bagaimana cara mensiasati yang tadi apa tadi selain tadi? Cukup. Artinya malahan dengan bawa keluarga itu bisa lebih irit. Kalau kita bujangan kan berarti makan di luar semua, di luar semua. Ini kan bisa makan. Ya kalau nanti telurnya tidak bisa satu biji ya pelan 4 selesai kan. Pokoknya ya kita bahagia aja, bahagia. Nikmatin ya. Nikmati. Baik warga Anda, semakin menarik. Baik, sekarang kita saya mau nanya tentang ITP. Mohon izin. Bisa Pak Rektor informasikan apa saja pencapaian ITP selama Pak Rektor menjabat sebagai Rektor ITP? Oke. Sebelum saya jawab itu, tadi kan saya dapat penghargaan dari kementerian itu. Ya tahun 2014. Di 2011 pada saat saya jadi rektor, ini adalah sesuatu paradigma baru yang saya bawa nih Mas untuk ITP. Mengapa ada paradigma baru? Pada saat pemilihan saya menang, ya. Kemudian pada saat fit and proper test saya disetujui oleh yayasan untuk menjabat. Pertama yang saya minta adalah tolong saya berikan kebebasan untuk bikin program kerja. Visi saya pertama adalah pada saat itu akreditasi hanya satu yang B loh Mas, Prodi. Seluruhnya C ya. Target saya karena masa jabatan 4 tahun 2011 sampai 15, seluruh Prodi ini harus B. Dan itu insya Allah tercapai. Tercapai ya, karena komitmen tadi. Dan alhamdulillah di sini yayasan tidak ikut campur masalah jalannya akademik. Itu mungkin satu pesan untuk PTS ya. Satu pesan untuk PTS. Kalau ini seluruhnya adalah dikoordinir oleh yayasan, saya rasa rektornya nggak rektor benar-benaran Mas. Boneka jadinya. Tapi kalau mau besar, ya mari kita punya komitmen untuk itu. Karena yang yayasan itu adalah nirlaba. Ya undang-undang yayasan jelas seperti itu. Cuman mungkin pemerintah belum dikocok lagi nih undang-undang yayasan. Yang betul-betul perguruan tinggi yang betul-betul menjalankan undang-undang yayasan, salah satunya adalah Institut Teknologi Padang Mas. Ya pengurusnya dari seluruh unsur dari masyarakat ke masyarakat kembali ke masyarakat, bukan keturunan Mas. Nah ini satu kekuatan bagi kita ya. Contoh Pak Zulfa ketua yayasan sekarang awalnya adalah sebagai pimpinan perguruan tinggi kan. Nah ini kita minta komitnya, saya bikin program kerja, kemudian saya sampaikan ke yayasan. Program kerja ini kita harus raker Pak. Rapat kerja seluruh penjabat struktural bersama dengan pimpinan dan yayasan harus coba kita pecahkan masalahnya seperti apa. Dan itu satu. Yang kedua adalah kalau mau sukses harus disiplin Mas. Ya, masalah kiri kanan menghantam itu adalah sesuatu yang biasa saja. Dan alhamdulillah di prode pertama itu seluruhnya akreditasinya B, ditambah 2015 akreditasi institusi ikut B. Karena targetnya udah lebih itu kan. Pencapaiannya seperti itu. Dan satu lagi adalah saya di dalam bekerja, saya nggak kerja sendiri, tapi ini teamwork dengan era milenial. Pendidikan di abad 21 ini adalah era milenial. Karyawan dan dosen ITP itu adalah anak-anak milenial.
Nah, contoh sekarang penjabat struktural, saya bilang WR1 usianya berapa? 37 tahun. 37. Ya, Pak David Firmansyah PSD. PSD-nya di Belanda, S2-nya di Jerman. Bu Reni usia masih 40-an. Ya, termasuk Bu Mai. Ini muda semua, Mas. Ya. Termasuk yang PLT yang Mas sampaikan tadi, Kepala Pusat Layanan Terpadu itu baru 32 tahun, Mas. Tapi yang saya ambil semangat dan milenialnya tadi. Kalau IT tentu kita kalah, Mas. Ya. Dia yang punya mengerti IT dan sebagainya. Ketercapaian ini bukan keberhasilan rektor, tapi adalah kebersamaan. Nah, menciptakan kebersamaan memang perlu pengorbanan, baik waktu, perasaan dan sebagainya. Ya, nah kebersamaan itu yang selalu kita coba bersama-sama. Dan saya tidak pernah membedakan antara contoh nih, Mas, membedakan ini dosen PNS, PNSD, ASN dan ini dosen yayasan. Enggak. Selagi mereka mau bersama-sama untuk membesarkan ITP, ayo. Jadi satu kapal. Satu kapal. Intinya apa? Kita kekeluargaan di sini, Mas. Dan saya setiap hari dosen datang, Pak Rektor harus begini. Siap, nanti saya. Siap. Terima kasih ya atas informasinya, atas masukan. Tadi saya rapat senat, dicecar juga sama Pak harus gini. Siap, nanti kami pertimbangkan. Kan sedih aja. Nggak pernah berlawanan. Mantap. Iya. Baik. Lalu apa obsesi atau mimpi besar Pak Rektor yang ingin Pak Rektor wujudkan atau capai di masa-masa yang akan datang? Masa yang akan datang ini yang jelas, ini saya sampaikan juga ke Mas ya. ITP Yayasan Pendidikan Teknologi Padang bukan hanya mengelola ITP saja, tapi di sini ada income generate yang lain. Yaitu yang saya sampaikan kepada yayasan, yuk kita bangun perusahaan. Nah, jadi pemegang sahamnya itu mayoritas adalah yayasan. Ada 2 perusahaan sekarang, Mas. Satu PT ATP. Mengapa ATP? Kan dulu Akademi Teknik Padang. Saya ganti nama PT Andalan Tiara Persada. Satu lagi yang itu bergerak di konsultansi ya. Yang satu lagi adalah PT ITP. Nah, ini kan Institut Teknologi Padang, PT Intra Tiara Persada. Ya, kedua-duanya ini alhamdulillah jalan, yang menjalankan secara yang direksi anak-anak muda semua. Komisarisnya saya. Mengapa saya? Bukan nggak mau ngajak teman-teman, tapi tentu teman-teman punya visi yang sama dengan saya. Saya pada saat di perusahaan bukan orientasi bisnis juga, orientasinya sosial untuk kalau punya untung di perusahaan. Untuk digeser ke yayasan mengucurkan ke ITP-nya, ke Institut Teknologi Padang, untuk kesejahteraan daripada karyawan dan dosen. Kalau karyawan dan dosen kesejahteraannya tinggi, bermutu nggak ITP ini, Mas? Sangat bermutu. Sekarang kami yang 2 perusahaan ini udah punya tanah di bypass. Nah, cita-cita saya punya industri nanti. ITP ini hilirisasinya ada industrinya. Itu udah kita beli 1.500 meter persegi. Kalau disebut rupiahnya sekitar 2,5 M. Ya. Padahal dana yayasan baru masuk sekitar 1 M. Ya, kalau cerita ke PT-nya nggak cocok. Harusnya lembar saham yang di PT ITP itu yang dibeli oleh yayasan harusnya 3 M. Tapi hari ini baru sekitar 1 M yang masuk. Tapi saya nggak pernah masalah ini. Karena ini adalah pengabdian. Nanti ada jalan aja. Ada rezekinya, ada nggak? Saya punya rezeki, Mas. Di tempat lain ada juga sih rezeki. Nah, kebaikan itu selalu ada kebaikannya. Menanam kebaikan hasilnya juga. Nah, cita-cita saya itu, Mas, untuk yang PT 2 ini besar. Kalau besar yang 2 ini kita nggak capek cari mahasiswa lagi, Mas. Cita-cita saya yang paling bahagia tuh, Mas, mahasiswa yang kuliah di TP ini nggak bayar, Mas. Amin. Nah, itu loh, Mas, nggak bayar dari yang 2 ini kalau ini besar. Saya udah ke daerah, kasihan, Mas. Makanya putra-putri daerah terbaik itu juga perlu diberi kesempatan. Perlu dong, dikasih kesempatan. Kendalanya pada tentu di ekonomi kan. Iya, rata-rata masalah ekonomi. Nih, saya cerita sedikit, Mas. Mahasiswa saya namanya Aisyah, ini maaf loh orang tuanya kalau dengar ini. Aisyah ini udah 4 semester nggak bayar uang kuliah, Mas. Semester 1 hanya nyicil 1 juta. Semester 2 ada salah 1 juta juga. Semester 3 cuti dia nih. Semester 4 kemarin aktif lagi.
Terus saya bilang ke Hamdi, kepala PLT, ini tolong difasilitasi nih anak. Saya nggak tahu bahasa dia nunggak udah segitu mas. Tolong fasilitasi untuk dia kuliah. Mengapa demikian? Karena semangat untuk kuliahnya luar biasa. Datang Hamdi sama Bu Reni ke sini, membawa coret-coretan belum. Pak ini loh Pak, tunggakan Aisyah. Saya lihat 18,5 juta mas. Masa Allah saya bilangin kan? Iya. Maaf, satu semester berapa uang kuliah? Uang kuliah kalau di semester 1 itu adalah 6,9 termasuk pembangunan. Semester 2 6,9. Semester 3 berarti kan hanya kredit SKS saja mas. Rata-rata mungkin 5 juta lah ya di total lah. Saya panggil nih Aisyah, sedikit cerita saya panggil Aisyah, lagi di mana Aisyah? Saya telepon anak-anak ada semua sama saya loh mas. Nah, itu luar biasanya mas, nggak saya namanya siapa saya pikir. Anak siapapun yang WA saya jawab, mau malam saya jawab mas. Saya jawab. Terus saya telepon Aisyah lagi Pak lagi belajar sama Pak Fajar. Di mana yang belajar komputer? Oke. Setelah itu nanti ngadep ke saya siapa? Udah saya tunggu nih sama Bu Reni dan Hamdi di sini. Aisyah saya mau tanya, ini ada loh tunggakan 18,5 juta. Gimana cara Aisyah bayarnya? Pak, orang tua saya petani Pak. Oh, Masya Allah udah cepat dulu. Terus sekarang bayarnya gimana caranya? Saya bilang, Bapak saya punya sapi 3 Pak. Kalau dijual 1 berapa ya harganya? Saya tanya Bu Reni, kalau 1 berapa? 14,5 juta Pak. Dah saya dengar aja. Kan nggak mungkin angonan orang mau kita jual untuk anaknya kan. Terus dia jujur, bapaknya tuh tukang, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Di pesisir nih mas, pesisir selatan di Tarusan. Terus saya minta izin ke dia, boleh nggak saya datang ke rumah Aisyah? Saya mau ngecek ini anak bohong atau gimana, itu sebetulnya mas. Pergilah saya hari Jumat kemarin sama dia, pagi jam 7. Saya bawa Hamdi sebagai saksi. Pergi. Punya rumah enggak? Enggak punya rumah mas. Rumah di pinggir jalan, badan jalan nasional ini, dekat jembatan. Terus berhenti sana, Pak ini rumah saya. Ini rumah kamu. Kamu mandinya di mana nih sebenarnya? Mandi nanti di musola Pak. Emperan bau jalan yang dipakai. Sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Turun saya, orang tua laki-lakinya segen nemuin saya, pergi kerja dia, ketemu sama ibunya. Sama ibunya, ya inilah Pak, tapi semangat anak saya untuk jadi sarjana itu harus, walaupun saya harus bagaimana. Saya putuskan mas, ibu nggak usah pikirkan yang 18,5 juta. Pikirkan aja ibu harus ada utang, kalau nggak ada utang nggak ada tanggung jawab sih. Ibu, saya kasih diskon, ibu bayar 5 juta saja. Sampai Aisyah nih tamat, ibu bayar mau 100 ribu, 50 ribu, terserah, pokoknya adalah pada saat wisuda nanti utang nih jangan ada lagi. Yang 2 semester ke depan saya akan usahakan untuk melalui beasiswa ya yayasan. Yang 18,5 juta ini gimana mas? Kami ada mengumpulkan zakat di sini pada saat kenaikan gaji mas. Saya minta ke yayasan untuk dicadangkan 2,5% untuk zakat. Itu termasuk kenaikan gaji. Itu udah diolah, udah sedemikian rupa. Sebagian kami store ke Basnas Kota Padang, sebagian ini dikelola oleh Hamdi, kepala PLT. Masih ada sisa uang 7 juta. Saya bilang ke Bu Reni bisa saya pakai nggak untuk Aisyah 5 juta? Silakan Pak. Untuk dari mana saya cari uang lagi? Ini ada uang yang wisuda yang baru itu mas, 100 ribu untuk kita store ke pengurus alumni. Ya kan, 100 ribu satu orang. Ini ada yang akan wisuda 200 orang, berarti kan 20 juta. Saya telepon ketua DPP alumni, Bapak saya potong dulu ya untuk beasiswa 5 juta, daripada nanti meminta Bapak susah. Yang 15 saya transfer langsung. Siap rektor katanya. Udah ada semua. Saya terus saya bilang ke Bu Reni saya ikut 1 juta ya sebagai sedekah. Tapi jangan digembar-gemborkan, saya nggak suka. Saya ngomong ke Pak Zulfa dengan skenario mimik saya. Oh saya ikut pula 1 juta. Akhirnya yang artinya yang 13,5 juta itu dapat. Nggak ada kita terutang ke yayasan. Tinggal hutang 5 juta tanggung jawab saya. Saya bilang ini pemimpin kok begini, kata Pak Zulfa. Jangan ngomong itu Pak. Tapi akademik si Aisyah itu bagus ya. Oh iya memang. Sekarang habis lebaran ini saya tempatkan di perusahaan yang ada di TP ini, magang dia. Nanti saya suruhlah direksi bayar 1,5 juta per bulan. Berarti
Dia nggak perlu ada biaya dari rumah lagi. Iya. Karena kosnya 350 Mas. Oh, per bulan. Bantuan dari orang tuanya 150 per minggu. Oh, berarti 600. 600 tambah 350 berarti kan 9,5. Nah nanti kalau kita kasih 1,5 juta bisa nabung nah dia. Saya tes Mas, gambarnya pinter, RAB-nya pinter. Ini apa dia? Teknik sipil, kebetulan anak saya sekarang, saya ngajar dia. Iya. Tapi bukan artinya karena anak saya enggak. Siapa yang merasa enggak punya duit kalau ngelapor ke sini, Iya. ya kita cari kajian. Selalu ada solusi ya. Selalu ada solusi. Baik, Pak Rektor. Luar biasa. Pak Rektor, Ya. selanjutnya sebagai perguruan tinggi kita tahu kan bahwa ITB ini adalah perguruan tinggi ternyata perguruan tinggi teknik tertua di Sumatera bagian tengah. Sumatera Tengah. Ya. Ya. Nah, warga Belanda pengen tahu apa sih keunggulan secara kompetitif ITB yang perlu diketahui para milenial dan orang tua, termasuk orang tua. Apa keunggulan kompetitif ITB? Jadi bahwa perguruan tinggi teknik yang tertua itu memang ya nampak tadi di ITB dan sekarang kan sudah akreditasinya B semua, termasuk institusi sudah B ya. Nah, apa yang itu membanggakan para milenial, yang milenial itu perlu tahu. Jadi ketika mereka masuk ITB itu bangga gitu. Iya. Oke, sekarang saya jawab dulu. Mau kuliah di perguruan tinggi swasta negeri sama. Iya. Ya. Cuman yang penting anak-anak milenial semangat ya, semangat. Untuk keunggulan ITB itu salah satunya dosennya udah terbentuk dari asalnya, dari awalnya adalah dosen yang mempunyai jiwa praktisi. Dosen yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Iya. Ya. Dan ini kalau kita benturkan dengan kurikulum yang terbaru yang dari kementerian yang disebut dengan MBKM, Ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu udah matching dia. Ya. Karena seluruh dosen kan wajib ke depan untuk magang di industri. Nah, dosen ITB nggak perlu magang lagi Mas, karena dia udah jadi praktisi nih seluruhnya. Ya. Itu salah satu kekuatan. Kemudian kekuatan kedua adalah kedekatan senior sama juniornya di ITB yang udah jadi alumni itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang ketiga apa? Adalah kekeluargaannya. Kekeluargaan di sini seperti contoh Aisyah tadi, dosen-dosen yang lain seperti itu juga, Mas. Iya. Pak Rektor, ini perlu kita bantu loh Pak Rektor. Jadi ada rasa kekeluargaan tadi. Dan kita tidak berharap anak yang kuliah di sini sampai putus. Ayo kuliah di ITB yuk. Itu keunggulannya. Dan satu lagi, kita punya target dalam setahun 2 tahun ini, prodi teknik sipil S1, mesin S1 dan S1 elektro itu akreditasinya A. Mengapa A? Yang tidak ada di borang itu kan doktornya Mas. Sipil doktornya udah 8. Udah 8. Yang mesin April ini udah 4 orang. Nah, kemudian yang di elektro baru 2 orang, tapi yang mau pulang ada 2 orang. Oh, 4 lagi ya. Wah, luar biasa. Target saya adalah sampai masa jabatan saya 2024 tuh 50% udah doktor. Betul ya. Dosen berapa jumlahnya? Kita 90, Mas. 90. Iya. 45 dokter luar biasa. Iya, tapi caranya itu memotivasi mereka. Iya. Motivasi mereka. Dan mereka ya kalau masalah belajar mengajar, ya saya nggak pusing lagi. Iya. Karena sistem informasi kita udah kuat. Sudah ya. Ya, saya juga udah lihat webnya luar biasa. Baik, saat ini Pak Rektor kan sedang menjalani periode ketiga. Iya, periode ketiga. Pimpinan. Dan sepengetahuan saya, Iya. selama Pak Rektor memimpin ITB, Iya. berdasarkan pelacakan literasi yang saya lakukan, Iya. performa ITB sangat membanggakan. Iya. Suasana akademinya kondusif, Iya. kerjasama domestik dan mancanegaranya Iya. excellent, Iya. serta walaupun masa pandemi tahun ini Iya. itu dapat mahasiswanya naik 30% ya. 30%. Nah, pertanyaannya, Iya. bisa Pak Rektor ceritakan apa sih kiat Pak Rektor memimpin ITB sehingga menjadi luar biasa? Ya, tadi mungkin udah kita kupas. Kebersamaan aja. Kebersamaan. Kemudian ya Mas sendiri lihat cara saya mungkin agak low profile ya. Iya. Enggak, dan saya tidak membawa diri saya ini atasan, tidak. Tapi seluruhnya adalah mitra. Iya. Ayo kita bekerja bersama-sama. Kalau ini ITB naik, maka kesejahteraannya pasti naik, iya. ya kan? Dan mungkin seluruhnya. Terus yang lebih semangat teman-teman nih. Di sini kegiatan itu disebut dengan ABC, Mas. Mungkin ini bisa dicontoh oleh perguruan tinggi. Apa itu ABC?
activity by cost. Seluruh kegiatan ada dananya loh Mas. Dan dananya itu pada saat kepanitiaan memang masuk ke rekening mereka. Nggak pakai ampra-ampra ya? Oh enggak ada main ampra lagi gitu, udah langsung, Iya, langsung. lihat aja nanti Iya, rekening iya. berapa. Iya. Jadi ya teman-teman berbaju untuk jadi panitia. Dan mulai wisuda kemarin, wisuda ke-73 saya pakai panitia, tidak, dosen udah nggak ikut lagi. Jadi saya lebih optimalkan ke karyawan. Ya. Mengapa saya optimalkan karyawan? Ini ada perbedaan penghasilan antara dosen sama karyawan. Betul. Kalau dosen kan mengajar dibayar Mas, ya. Nah, karyawan kan dia datang 8 jam atau 7 jam sehari ya, Iya, kepanitiaan dan gaji tetap dan lain-lain. Iya. Nah ini saya upgrade sedemikian. Ada juga dosen, Pak Rektor kok dosen nggak ikut lagi panitia? Bapak udah banyak. Lahannya beda lagi. Lahannya ya. Kemudian ini yang saya pakai milenial semua Mas. Yang untuk kepanitiaan ini. Jadi apa-apa ya lebih fleksibel, lebih kita nggak lihat dia bisa lihat. Dan kepercayaan saya kasihkan full. Saya nggak pernah, walaupun jelek, saya nggak pernah ngomong gini loh Mas. Kalian. Karena itu mereka kepercayaannya akan lebih. Kalau gini nanti mentalnya kena. Nggak mau tegur saya Mas. Iya. Baik. Iya. Baik. Sekarang kita pertanyaannya ini namanya image, individual management game. Jadi semacam permainan tapi pertanyaan. Bila Pak Rektor mendengar kata-kata pengabdian, apa yang Pak Rektor dapat kemukakan? Kata-kata pengabdian, apa yang Pak Rektor bisa kemukakan? Bahwa Pak Rektor kan bahwa hidup adalah pengabdian, jadi rektor juga pengabdian sehingga bisa bertahan dan dipertahankan dan disenangi, baik dari lapisan bawah sampai sampai yayasan gitu kan. Amin. Ya kalau ada kalimat pengabdian, apa sih yang bisa saya bikin? Apa sih yang bisa saya buat? Kalau ada kalimat pengabdian, karena saya orangnya inovasi Mas dan kreatif. Selalu apa sih yang bisa kita berikan ke orang lain? Sederhana itu aja tuh Mas. Jadi ketika kita bisa atau memberikan sesuatu kepada orang lain, itu juga letak kebahagiaan. Kan bahagia yang pertama tadi Mas. Dan memang itu ketika kita memikirkan orang, itu sebenarnya dalamnya udah memikirkan diri sendiri. Tapi kalau kita mikirkan diri kita dulu sendiri, ya nggak dapat apa-apa itu. Jadi Mas satu passion nih sama saya. Satu visi kita. Satu passion ya. Nasibnya beda nih. Nasibnya beda. Iya. Baik, kemudian yang kedua, bila mendengar atau ditanya apa makna orang tua bagi Pak Rektor, apa yang bisa Pak Rektor ungkapkan? Orang tua nomor satu Mas. Ya, karena saya bisa jadi pemimpin, saya diajar oleh orang tua saya mulai SD harus jadi ketua kelas. Nah, itu kalau saya nggak jadi ketua kelas, orang tua saya nanti datang ke kepala sekolah Pak, anaknya harus jadi ketua kelas. Gitu. SMP sampai SMP Mas. SMA tentu saya malu lagi kan. SMP saya pernah nggak jadi, kan dulu pernah ada ini regu untuk gerak jalan itu Mas. Saya kan pendek nih. Waktu SD saya selalu jadi pemimpin Mas, jadi komandan untuk gerak jalan. SMP nggak tercabut, udah dicabut kan. Datang orang tua perempuan saya. Orang tua perempuan saya kepemimpinannya lebih luar biasa Mas. Dia datang ke kepala sekolah, anak saya harus jadi komandan upacara dan menjadi ketua kelas dan harus menjadi ketua regu pada saat gerak jalan. Jadi jiwa leader itu memang sudah dibangun oleh ibu ya? Oh iya, malah ibu ngomong kamu nggak juara nggak ada masalah, tapi kamu harus jadi ketua. Ini baru saya merasa itu terharu pada saat saya jadi rektor Mas. Oh ini maksud ibu saya. Kalau orang tua sekarang terbalik, kamu harus juara. Padahal ketika nanti besarnya dia nggak punya jiwa kepemimpinan, akhirnya jadi anak buah. Iya, itu mungkin yang perlu kita sampaikan ke anak-anak milenial. Karakter yang menjadi orang bisa sukses, bukan masalah pengetahuan. Jadi pada saat anak punya passionnya kemana ya agak sedikit tulus kali. Itu. Kalau boleh tahu orang tua tadi kan Bapak tentara. Oh, Bapak tentara. Ya, maka disiplin orang. Kalau Ibu rumah tangga. Oh, tapi isinya luar biasa ya? Iya, karena dia sekolah sampai SGA, Mas. Cuma dia nggak jadi guru, dia hanya di rumah saja. Iya, artinya mengabdi ke suami dan
membesarkan anak dengan karakter yang kuat ya. Kuat. Apalagi saya anak yang tertua mas. Apalagi anak tentara, anak kolong, ya kan berasnya beras jatah, kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak kan. Tapi biasanya tuh kalau anak kolong, maaf kata tanda petik nakal gitu. Nakal harus mas. Nakal harus. Tetapi saya nggak ikut-ikut yang aneh-aneh. Iya. Nakal untuk yang positif ya. Iya. Saya nggak boleh sama ibu. Kalau teman-teman kamu suka maling, kamu jangan ikut. Ya. Kalau teman-teman kamu keluar asrama bawa rantai untuk main, kamu jangan ikut. Jadi saya teman setelah SMP banyak teman di luar, mas. Jadi nakalnya di mana? Ya bilangin nakal, saya nggak, tangan saya belum pernah ninju orang. Jadi istilahnya kalau orang Minang bilang satu perangai ya. Baik. Kemudian kalau mendengar kata 10 November, apa yang ada di benak Pak Rektor? Ya berarti teman-teman udah selalu memperingati hari ulang tahun saya pada saat Hari Pahlawan. Warga beranda, saya ini sudah melacak biodatanya Pak Rektor, ternyata lahirnya 10 November, Hari Pahlawan. Alhamdulillah itu ada. Iya. Jadi kalau orang Minang, pahlawan dengan pahlawan itu beda ya. Iya. Selamat Pak Rektor. 10 November sebagai dan Pak Rektor, insya Allah saya doakan selalu menjadi pahlawan di ITP. Ya, amin. Ya. Dan bisa ditiru oleh para milenial dan dosen-dosen. Iya, harus. Bila mendengar kata keluarga, apa yang bisa Pak Rektor share ke warga beranda? Keluarga tuh harus kita bina adalah demokrasi. Ya kan? Maaf, kalau istri bekerja? Tidak. Ini menarik nih. Pak Rektor anaknya berapa? Anaknya 3. Nah terus ini ketemu ibu di satu kampus atau gimana nih? Enggak, WTS mas, warga tetangga sebelah. Waktu kuliah. Waktu kuliah? Iya, warga tetangga sebelah. Waktu dulu kuliah kelasnya di mana? Di Purus Kebun mas. Purus Kebun. Ya. Maaf ibu kuliah kan tetangga nih ya. Ibu maksudnya Pak Rektor kuliah di juga atau enggak gitu ya? Nah, kuliahnya di ITP atau? Ya. Saya kuliah di ITP, kuliah di sini. Tapi mengapa kos di sana? Ini gini mas, saya semester 1 tuh karena orang tua saya nggak cukup biaya, tapi saya keras untuk kuliah, hanya dikasih uang 20.000 sebulan untuk hidup di Padang, ya 20.000 sebulan. Pada saat itu biaya. Pada saat itu kalau kita ngambil satu kepala aja untuk nginep itu udah 10.000, ya tinggal 10.000, nggak mungkin kan? Maka saya ada teman satu angkatan di SMP masuk ATP ini, saya ngomong, si Adi namanya, Adi bisa nggak saya numpang di rumah kamu? Numpang saya selama 6 bulan. Nah, mengapa saya nggak kerasan di sana? Karena saya orangnya suka belajar mas. Saya udah punya niat, saya harus juara di kelas mas. Tekadnya seperti itu, harus juara kelas. Kan 2, kalau nggak nakal sekali, pinter sekali kan mas? Saya pilih pinter. Nggak kerasan karena Adi sepertinya nggak ogah-ogahan kuliah. Di tahun kedua pindah lagi saya, itu di Wirasakti 3, pindah lagi ke Jalan Pariaman yang di Perumnas, tempat teman juga, teman satu kampung mas, satu kelas sama saya. Boleh, tapi saya nggak punya tempat tidur dan lain-lain, kamu harus sendiri. Saya ngomong ke ibu, ya uang nggak ada mas, maka saya beli aja tikar ayam anyaman itu ya, tidur di sana, bantalnya buku aja mas. Saya nggak punya gengsi, teman tetap belajar ke rumah. Mana kasur, nggak pakai kasur pun kan nggak masalah, anak muda kan. Di tahun ketiga, semester 3, saya dibawa oleh orang Bopek Irama mas, yang di ujung Gurun itu. Dia kan kuliah di sini, ya. Saya diajak di sana, dicarikan kamar 1. Dengan kompensasinya, tukar gulingnya, tugas harus saya bikin 2 sampai saya tamat. Maka saya tinggal di Purus Kebun. Nanti kalau pergi kuliah kemari sama dia, saya gonceng sama Vespanya. Iya. Itu ya. Hebat kan mas? Henry nggak gengsi. Iya. Ini bagus kok dibuat film nih. Baik. Lalu Pak Rektor, bagaimana cara Pak Rektor menjaga harmonisasi keseimbangan antara profesionalisme dengan profesional kerja dengan keluarga gitu? Karena Pak Rektor kan ya saya yakin dan percaya karena orang yang disiplin tentu datang duluan, pulang belakangan kan? Ya, saya jadi sopir mas.
buka garasi dulu, tutup garasi. Iya. Atau bagaimana dengan keluarga? Ya, saya ngomong ke istri saya, yang artinya bekerja itu adalah ya harus sungguh-sungguh kan, harus sungguh-sungguh dan serius, dan seluruhnya itu kan amanah, saya bilang. Saya didapatkan amanah. Ya kamu tentu harus bisa terima itu. Nah, cuman saya, tapi ini mungkin apa kamu ditiru oleh pemirsa silakan. Saya orangnya paling jujur, Mas. Mengapa jujur? Duit saya nggak pernah pegang, Mas. Oh, jadi saya setiap dapat honor kalau pakai amplop, ini belum duduk begini, saya udah ngasih ke istri, Mas. Pernah saya nggak pernah kasih sekali, nggak bisa tidur saya, Mas. Nah, jadi seluruhnya, dan istri saya minta dia jujur pula ke saya. Saya nggak pernah cek rekening itu, nggak pernah. Dan berapa gaji per bulan sini saya nggak tahu loh, Mas. Walaupun saya tanda tangan. Ya saya kan nggak perlu periksa itu kan, tanda tangan. Paling nanti istri nanya, gaji bulan sekarang nggak tahu sebenarnya. Lihat aja di rekening sebenarnya. Dan seluruhnya ada di mereka kan. Dan istri saya ya jujur, ini uang gini ya dapat. Yang penting kamu bisa ngopenin anak loh. Anak 3. Yang pertama Pras Teguh. Oh iya. Pras Teguh. Pemirsa Pras Teguh itu anak saya loh. ini jadi contoh juga. Ya, karena awalnya saya nggak suka anak saya untuk main di seni, Mas. Waktu dia stand up tuh pulang kan jam 1 jam 2 malam. Buka pintu kan, kamu kok pulang-pulang malam terus? Ya marah lah saya. Maunya kan, ya kalau nggak mau jadi dosen jadi sarjana lah gitu kan. Nggak mau dia udah kuliah di sastra Inggris. Keputusan ini ya. Saya mutusin itu pada saat saya lihat dia main tampil di Balai Kartini Jakarta, Mas. Balai Kartini pikiran saya sama dengan aula kita aja, Mas. Tahunnya gede kan. Saya masuk, Masya Allah 2.000 orang nonton nih. Di belakang studio. Tampil dia pertama, Mas. Untuk 7 menit ngomong itu, pinter pula kamu ngomong dari saya ya, saya bilangin. Di sana keluar air mata saya harus bisa terima anak saya telepon, dia lagi di backstage. Ayah mau balik ke hotel nih bang. Ya. Aku saya rangkul, saya udah ikhlas deh. Kamu mau di mana? Yang penting saya bilang, kamu cari nafkah untuk bisa menafkahi anak istrimu. Siap ya, sujud ya langsung. Nah sekarang udah enjoy, Mas. Sekarang banyak, penghasilannya juga udah. Ya artinya penghasilan ya namanya artis turun naik. Tapi yang saya, dia udah keluarga. Udah 2 anaknya, Mas. Oh, udah 2 ya. Cuman istrinya notariat kan. Nah, udah kuliah notaris di UI. Tinggal nanti kalau udah ada izin si Pras, ya mereka bekerja di rumah. Nah itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua saya arahkan ke wirausaha, Mas. Ada buka store di GOR ya. Apa itu? Store-nya untuk yang punya si Pras nih, Pacaparu ini. Oh, Pacaparu kan bikin kaos Pacaparu banyak lah ya kan. Nah, itu yang ngelola manajemennya adiknya. Nah, keuntungan adiknya si Prasnya bisa share kan, nggak bayar lagi, Mas. Tapi lumayan untuk bisa menghidupi dulu. Minimal dia ya namanya dari nol terus belajar sakit dulu kan. Kayak bapak ya apa kan? Itu sih. Yang terakhir masih kelas 3 SMA. Cuman itu hampir sama dengan saya. Karakternya, kepemimpinannya tinggi. Jadi yang pertama cowok, yang kedua cowok, yang terakhir cewek. Oh, cewek ya. Saya arahkan ke Fakultas Hukum, Mas. Hukum. Ya, karena menantu saya yang istrinya si Pras kan hukum sekarang notaris. Mengapa saya suruh arahkan notaris itu? Kamu besok punya rumah, punya sedikit kantor di depan, kamu bisa cari hidup. Iya kan? Sama. Hidupnya bikin sederhana aja. Baik, Pak Rektor. Orang sukses Pak Rektor dengan prestasi yang membanggakan, pernah nggak mengalami masa-masa sulit yang bisa di-share dan itu Pak Rektor bisa mengatasi? Yang tadi walaupun sudah cerita, tapi pernah nggak mengalami masa sulit sesulit-sulitnya, tapi Pak Rektor tuh bisa bangkit gitu? Pasti. Di dalam kepemimpinan pasti ada sulitnya kan? Sulitnya contoh ya, di awal-awal kepemimpinan saya disiplin itu sangat lemah sekali. Nah, diundang rapat jam 9, jam 11 datang. Kan sulit itu kan. Cuman kalau saya marah saya ini ya makin jauh orang kan. Dan tetap saya lihatkan saya disiplin. Undangan jam 9, 9:15 saya duduk sendiri.
main laptop aja kan, datang satu salam, datang satu salam lagi. Akhirnya itu perlu waktu saya 6 bulan. Kemudian apalagi yang sulit? Kehadiran kita mengajar kan harus 14 kali pertemuan kan, Pak ya, benar kan Mas? Itu sulit. Kemudian merubah dari sistem manual semi kan ke sistem full, sistem informasi sulit. Yang senior pergi apa nama rektor? Pak, Bapak ikut aja. Kalau Bapak nggak bisa, nanti saya bantu. Banyak operatornya. Yang penting Bapak ngikut aja. Yang namanya sistem kaku, Pak. Nggak bisa ini kita nego-negokan, kok bisa ditambah-tambah. Itu markup namanya. Nggak boleh. Pak, kita yang tua-tua ini jadi panutan aja. Minimal rajinnya. Tidak akan berprestasi, oke lah, tapi rajin. Sekarang alhamdulillah semuanya care. Ya. Malu kalau nggak sampai 14 kali pertemuan. Karena zamannya sudah mengendangi seperti itu. Iya, cuman masuk ke angkatan kita ini Mas, itu perlu sentuhan pula. Nggak bisa, Bang nggak bisa, memang nggak bisa Mas. Contoh kan, tadi saya nggak bisa kalau nggak dibantu. Saya bilang kamu anak-anak milenial memang mainan kamu ini, saya nggak mainan ini. Ya kita jujur aja. Dia generasi Z dan Y ya, kita generasi X. Oke, kemudian keterbukaan. Terus ya permintaan mereka, misal gini Mas, ini contoh. Senat minta jas 6 bulan yang lalu, bikinkan jas. Ya nanti saya pertimbangkan. Nah, terus saya ngomong ke yayasan, udah disetujui. Bapak besok kalau sudah pakai jas ya. Wah terima kasih Pak Rektor, tapi jasnya jas alma mater saya bilang. Warnanya nggak bisa warna sendiri, hitam dan lain-lain. Warna alma mater, tapi betul-betul jas. Terima kasih Pak Rektor. Karena artinya apa namanya, Pak Rektor sudah membuat sebelum orang lain memikirkan. Gitu. Pasti begitu. Iya. Baik Pak Rektor, aduh ini kayaknya kita nanti perlu waktu. Ya besok kita ulang lagi versi kedua. Baik, terakhir Pak Rektor, di saat ini apa pesan Pak Rektor untuk para milenial dan dosen-dosen muda dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang serba kompetitif saat ini, dan yang ingin juga mengikuti jejak Pak Rektor lah. Oke. Sekarang ini mungkin ada tagline yang terbaru, sebagian Mas sudah dengar nih, yaitu C4. C4 itu adalah karakter. Apa itu? C pertama adalah kreatif, ya. C kedua adalah critical thinking, harus berpikiran kritis. C ketiga adalah kolaboratif, harus punya teman sebanyak-banyaknya, harus mari kita diskusi sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah komunikasi. Kalau keempat-empat itu bisa dikembangkan, saya yakin anak milenial ini di mana saja kerja, di mana saja lapangan pekerjaan tumbuh yang baru, dia akan bisa menempatkan. Dalam hidup ini adalah karakter. Salah satunya Pak, mau jadi pemimpin harus berani, jujur dan sebagainya. Itu mungkin Pak pesan terakhir. Kalau masalah knowledge bisa kita share di HP kita. Tapi kalau karakter tidak bisa di-share, harus dibentuk dari sekarang. Ya, nah, ini selalu saya sampaikan di dalam kuliah. Kadang-kadang saya di sini udah dijulukin anak-anak, Bapak Siampit lah lewat laut. Ya udah nggak apa. Tapi memang itu yang diminta oleh pemerintah. Karakter bukan untuk dihafal, tapi harus dicobakan, dipraktekkan. Jadilah Anda untuk jadi seorang pemimpin untuk anak-anak saya milenial. Ya, pemimpin harus jujur dan kebersamaan menjadi yang utama, dan dulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan kita. Dalam itu ada kepentingan kita loh. Oke, itu mungkin Mas, terima kasih loh kehadiran kita. Nah, lain waktu nih kita diskusi lagi, banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ya, saya terima kasih loh udah ngisi di podcastnya Berada. Iya, makasih Pak Rektor. Pak Rektor, tim Berada mengucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu, sehat selalu. Dan selalulah menginspirasi dan menjadi pahlawan bagi warga ITB. Baik, warga Beranda, saya tidak menyimpulkan, tapi ada beberapa poin yang perlu dicatat dan menjadi referensi kita. Yang pertama, kalau mau sukses harus disiplin. Quote yang kedua dari Pak Rektor, bekerjalah secara teamwork, maka hasilnya akan maksimal. Yang ketiga, menciptakan keberhasilan itu perlu pengorbanan dan kebersamaan. Yang keempat,
minimal ada 3 kekuatan ITP yang dirindukan dan selalu dinantikan oleh para milenial. Yang pertama, dosennya berjiwa praktisi dan entrepreneur. Yang kedua, kedekatan alumni sudah dibangun. Dan yang ketiga, kekeluargaan. Selanjutnya, quote yang selanjutnya, orang tua itu harus nomor 1. Karena sekali lagi, apalagi ibu, surga itu berada di dua telapak kaki ibu, dan cita-cita kita akan didengar oleh Allah ketika orang tua mendoakan. Selanjutnya, karakter itulah yang membuat kita sukses. Jadi kalau kita punya karakter, insya Allah sukses itu ada dalam genggaman kita. Kalau ingin sukses, ingat 4C. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikasi. Terakhir, harus jujur dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di tayangan beranda berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.